Minta tolong Pak, kami ini pacak sakit pinggang, pacak kena ginjal karena WC tak ada Pak. Man kami mungkin aku pacak mungkin minjam di ke puskes, nah tuh. Tapi kalau ini kawan lain macam kayak anjing Pak, mau ngomong. Kecilan atau tembok besar-besaran Pak seputaran kami itu biar pertama air itu meluncur bagus dan becek seperti ini. Itu pertama Pak. Kedua minta tolong Pak, kami ini pacak sakit pinggang, pacak kena ginjal karena WC tak ada Pak. Itu satunya Pak. Di seputaran kita nih heran juga kalau pasar kami yang sebesar ini hebat Paritiga ini pasar sudah ada WC. Man kami mungkin aku pacak mungkin minjam di ke masjid karena dekat dari motor atau ke puskes. Nah tuh. Tapi kalau ini kawan lain macam kayak anjing Pak, mau ngomong. Tidak perlu aku kasih gambar ataupun apa. Itu satu WC memang gede. Yang ketiga, boleh datang subuh tadi Pak. Musola kami Pak. Terpaksa pulang lagi, warung tuh tinggal. Nah kelima, listrik kami tuh Pak, kalau ada subsidi, minta subsidi. Keenam kami, air bersih. Tidak rapi berarti ya? Macam mana kondisi atap? Lagi kuat tak? Sementara tak kuat ya? Minimal dirapikan dulu Pak. KWH terlalu lemah ya. Besok putaran PLN datang juga tuh untuk melihat KWH. Termasuk Bang Erson tadi minta kalau bisa ada subsidi ya Bang. Terus di tembok kita sudah berusaha nih Bang, temboknya. Tembok pertama Bang, nanti berikutnya baru kita. Insyaallah saya akan jual dulu Pak. WC tidak ada, musola tidak ada, air bersih. Nah, dan kemudian air yang itu tadi apa karena memang dari kemarin itu para pemborong itu ngomong 40 meter tapi hanya 10 meter kita tidak tahu kenyataan air itu jian. Tapi kalau dia kata kawan-kawan yang ahli ngebor ataupun apa yang kami tahu kurang dalam kata dia. Nah itu kan fasilitas lah dia Pak. Sedangkan selang-selang pipa-pipa yang itu kemarin bawaan yang kawan-kawan kemarin tadi itu pun istilahnya sumbang-sumbang dari kawan. Artinya beli pipa siko kawan tuh kemarin. Melihat kalau bapak-bapak itu hanya fasilitas ya. Jadi sementara ini ya saya rasa ya yang masa krusialnya besok saya turun mungkin jam 9 jam 10 mudah-mudahan bisa ketemu bapak-bapak langsung, kita sama-sama petakan langsung bisa ngobrol langsung di lapangan nanti. Terus nanti juga kita akan kenalkan sistem pembayaran non tunai yang mudah-mudahan bisa juga membantu para pedagang tatkala melakukan aktivitas jual belinya. Tapi sekali lagi kita sepakati dulu tidak ada pembangunan tanpa di bawah izin atau garis komando DKUP ya, sepakat ya? Ya, siapapun itu kita lawan karena kita ingin perlakuannya adil ya. Kalau satu boleh semua boleh gitu. Kalau satu nggak boleh semua nggak boleh. Di situ bukan kita membangun, tapi membersihkan. Dari kemarin sudah saya sampaikan dengan kepala dinas, itu karena tumpukan sampah, bau airnya pun ngalir ke pasar. Nah, dengan adanya bangunan itu, tadi kita bersihkan, bukti air tak masuk pasar lagi. Jadi kalau kira-kira di situ ada yang merasa beratan, dari awal saya tidak ada kepentingan. Kami ikhlaskan bangunan itu, tidak kami untuk memiliki atau menguasai. Tujuan baik belum tentu benar, ya.
apapun itu, karena dia di lahan Pemda Bangka Barat, berarti skemanya harus berdasarkan skema Pemda Bangka Barat. Ya, selama ini air menguap, betul, itu salah kami, saya akui. Kami belum melakukan intervensi apapun. Kayak kata Bang Herson, orang mau buang air pun susah, WC tidak ada, musola tidak ada, itu salah kami. Dan mulai malam ini saya pastikan saya akan kawal pasar Paritiga sesuai yang Bapak sebutkan ini tadi. Mulai dari WC-nya sampai ke musola dan sebagainya. Masalah meja di pasar yang terdaftar di Pemda hanya 32, tapi ternyata kenyataannya yang dijual banyak. Ya, yang di pinggir-pinggir itu Pak, masuk meja ikan itu yang di pinggir-pinggir itu, tapi belum ada pembayaran itu. Kenapa nggak digabungkan semua ke Pemda, semua masuk di Pemda? Jadi tidak ada kecukupan sosial. Nah, itu kalau yang di pinggir-pinggir berforum itu bangun sendiri lah dari awal, dari meja papan sampai ke bikin bangunan. Kami tidak ini, cuman kalau bisa kena sama pembayaran dia diakui juga oleh Pemda. Di dalam itu yang terdaftar cuma 32 yang masuk Pemda. Yang liar lebih banyak. Oh iya, tapi Bapak-Bapak bermasalah nggak kalau kita bikin, kita rapiin tuh? Nggak masalah ya. Jangan sampai Pak Bini tidak boleh bangun di situ, yang situ boleh bangun juga Pak Bini. Saya berharap tidak ada satupun yang terzolimi dengan arah kebijakan kita ke depan. Semua bisa nyaman, semua bisa hidup, bisa berdagang. Itu ada beberapa para pedagang mengeluhkan adanya barang yang terhilang. Ya. Karena satpamnya kan konfirmasi katanya dari jam 5 pagi sampai jam 2 sore. Nah, ini harapan dari pedagang yang sampaikan dengan saya, kalau bisa ada keamanan malam. Satpol PP mulai besok saya minta minimal dua orang untuk bantu keamanan di sini selama satpamnya belum kita rekrut. Saya melihat paling urgent itu adalah WC musola, ya. Minimal musola, ada musola sementara sebelum kita bangun yang induknya. WC kita bisa bikin WC sementara sebelum kita bikin WC induknya. Harapanku semua sama, yang istilahnya masuk data sama, masuk data di Pemda semua sama, jadi tidak ada kecukupan sosial. Jadi kita semua sama bayar sama, apa sama, jadi kita kedudukannya sama pedagang. Jangan ada yang di luar sana, jadi ada kecukupan sosial kan. Dia tidak bayar, kita bayar, gimana? Nah, itulah yang membuat saya ini risau juga kan. Abang pedagang apa? Ikan. Pedagang ikan. Pak, untuk penataan pasar ini apa langkah apa yang kita harus ambil? Ya, pertama ya seperti kata masyarakat pedagang tadi, betul kata mereka. Yang rencana besar oke, nanti ke depan. Tetapi hari ini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Penataan pasarnya biar rapi, kebersihannya, terus tidak banjir. Terus masalah yang paling penting itu adalah WC, musola, fasilitas-fasilitas bagi para pedagang. Itu yang saya rasa mulai besok harus kita bereskan. Dan masuk usulan kawan-kawan wartawan tentang keamanan dan sebagainya. Ini kan kawan-kawan wartawan sudah melakukan aksi peduli seperti melakukan menembok dulu supaya menahan air. Itu hal-hal yang positif yang sudah dilakukan masyarakat. Ya, kita ingin membuat satu kekuatan yang kekuatan ini menjadi kekuatan bersama sehingga pasar Paritiga ini betul-betul punya nilai dan bisa mempermudah pedagang dan membuat nyaman para pembelinya. Insya Allah seperti itu. Pak, yang keluhan warga tentang meja di luar meja tidak. Ya, itu makanya besok kita turun, kita akan lihat seperti apa. Kalau memang seperti itu ya sudah kita rapikan dulu biar tidak ada distribusi, tidak ada pungutan liar. Jadi semuanya di bawah kendali Pemda Bangka Barat. Kedepannya pasar ini akan seperti apa, Pak? Ya, kita sudah sampaikan tadi ke masyarakat gambarannya. Kita akan bikin sebelah sana itu menjadi pasar modern dan saya punya rencana besar di sini. Mungkin kita bikin penginapan lah ya untuk memperkaya penginapan yang ada di Kecamatan Paritiga.
Di depannya kalau begitu dia sudah rapi, kita bisa bikin untuk malam-malam ini untuk kuliner gitu. Terus anak-anak coba kita lihat titik. Jadi yang pokok air depan dia ngalir ke situ. Air yang dari sini kita buat siring juga, ngalir ke arah sini. Jadi ini kan bisa untuk jalan kan, no? Nah, kita bikin siring miring kayak gini, jadi buang ke arah sini siring itu. Pak Gadus, air sampai mana? Biasa. Penuh ini Pak. Sini ya. Oh, dijebol ya, dijebol dulu. Mungkin memang nak kita puncak nih Pak. Kalau kita beli perikanan mana? Ikan kita, pekamaran kita. Oh. Jadi suratnya, sertifikatnya dia orang megang yang ini Pak. Kalau pakai sementara. Tapi tanahnya punya kita udah. Tapi pajaknya desa ngambil. Pajak kita tidak narik sampai saat ini, kami tidak narik. Kita nunggu arahan Pak Wabub. Kalau kata Pak Wabub nanti kita. Karena ini fungsinya untuk apa dulu kemarin? Pelelangan. Pelelangan. Dipakai tak? Tidak dipakai. Tidak dipakai kan? Daripada tidak terpakai. Bangunannya yang nak kami rapikan. 96 nenek. Anak ambil X-ray dulu. Asli mana asli? Boleh, asli sebut. Ini ada meja tak? Nek ni dia ada meja ni lah. Meja ni lah. Ni tak tengok meja ni lah berapa kali ganti. Udah tuh. Kalau tak ada kalau situ baru Dia pindah tahu situ. situ nek pindah ke situ. Bukan nek ni jadi rumah-rumah. Kan rumah-rumah oleh orang. Dibasok oleh kereta. Berapa bayaran? Kapan? Nek tak ada mayar. Tak mau. Hanya mayar 2,000 per hari. Kalau numpang kayak orang tu ada tak bayaran? Ada nek tak mayar direla orang. Direla orang. Nek enggak tak mau. Nek tak ada meja tu, tak ada bisa nak dapat meja sendiri. Mana nak ngisi ni lah meja sendiri nek. Tak ada yang kosong. Asal orang kosong nek kita dulu. Tak maksudnya tak ada yang punya sendiri. Ada nek. Nak hanya ni lah meja ni. Daftar tak? Ada orang nyuruh daftar, nek daftar. Tak ada. Jadi nek kalau kisah bohong lah. Sebab nek ni dari berjual tahun 96 kayu di pinggir sumur situ sampai pindah sana sampai pindah sini 3 kali pindah. Pada tahun 2013 nenek bisa menyampaikan ada. Harapannya nek mungkin untuk pemerintah agar dapat meja mungkin. Mudah-mudahan kalau ikat bisa menilai nenek. Nenek mau. Sebab anak itu jual. Tapi agak jam 9 anak. Oke, harapan nenek untuk dapat meja lah dari pemerintah. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah. Nenek pula doa nenek. Nek siapa nama nek? Hajar Robeha. Hajar Robeha. Binti Rahman Tawi. Umur berapa? Sudah masuk 70. Agak dijual sini. Tapi nenek ni masa depan untuk anak kita. Saya mohon maaf ngajak kapan mendadak ini karena saya agak terganggu. Terus berkaitan dengan pas kita turun ke pasar Pertiga itu terkesan pasar Pertiga itu jauh berbeda dengan pasar Muto. Dia berjalan sendiri tanpa ada yang ngurusin seakan-akan gitu. Satpamnya cuma satu, makanya kemarin saya minta tolong disupport dulu oleh Satpam PP ada di pasar gitu. Saya rasa cukup potensi gitu. Ngurus pasar ini. Berkenaan pasar Pertiga, kemarin kita ada turun, ada beberapa persoalan tidak tertata dengan rapi dan sebagainya.
WC. Kelima adalah masalah persoalan di itu gambarnya bisa saya minggu depan itu saya akan ajak Polres dan Kodim untuk gotong royong bersama-sama dengan kita. Persoalannya ada beberapa titik atap-atap yang saya lihat membebani bangunan induk kalau di pasar dalam itu berbahaya, akan memberatkan beban bangunan induk yang usianya sudah sangat tua ya, dan bangunannya juga sudah cukup mengkhawatirkan, apalagi di atasnya menggunakan asbes tentu bebannya juga berat. Itu perlu dihitung. Termasuk minta kepala DPP usul ide kita rombak semua dari bawah-bawah itu, kita bongkar semua, kita pakai kejaringan 3 titik pasar di kecamatan untuk Padu 3 dan Kelapa ini harus dibentuk minimal koperasi dulu. Nanti tolong didorong tidak hanya forum pasar tapi koperasi pasar, yang mana kita bekerja sama dengan koperasi tersebut untuk beberapa hal. Ya, kalau keamanan kita outsourcingkan, kalau khusus Kecamatan Mentok. Pasar lain mungkin di atau semacamnya itu rasanya kalau memang belum ditingkatkan fasilitasnya, kemudian aktivitasnya bisa untuk melaksanakan supply ke daerah lain, sedangkan mereka ngambilnya barang-barangnya di samping di daerah ini sehingga betroknya juga masih di saya punya ini, tapi gambarnya masih gambar mentah. Kemudian di sebelah kiri kita punya 31 ruko dan kita akan buat toilet di situ, ada 6 toilet, 2. Jadi ini ruko 11 pintu, 2 toilet. Ruko 10 pintu, 2 toilet. Ruko 10 pintu lagi, 2 toilet. Kita berharap dengan ruko ini, ruko yang baru ini, kita berharap bisa menggait mobil-mobil yang biasanya makan di Subang Dinyu. Itu arahan dari Pak Bupati kemarin. Bagaimana caranya? Kita kan bisa kerjasama Pak dengan ASDP, karena mobil-mobil yang ada dari Mentok itu biasanya koordinasinya dengan SDP. Kita bisa intervensi mereka supaya pindah tempat makannya misalnya di terminal Kelapa saja, tapi dengan catatan memang ya makannya harus enak kan, itu dulu ya kan. Tapi kalau fasilitas, kalau sudah kita rehab, saya yakin akan jauh lebih baik dan jauh lebih baik dari Subang Dinyu. Kemudian taman Pak, taman itu kita berharap nanti masyarakat Kelapa setiap sorenya itu bisa ke situ. Nah, dari situlah kita membangun retribusi parkir. Singgah. Jadi ruko-ruko itu di depannya mungkin harus ada pelataran aja, tempat nongkrongnya, tempat duduknya. Jadi tidak hanya di ruko itu, tapi di luar itu diberi jarak untuk tempat nongkrong. Karena
Nah, kami untuk mendapatkan data yang baik itu juga kesulitan Pak. Kemudian juga sarana prasarana pendukung yang paling penting dukungan dana Pak. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai dukungan dana untuk membenahi infrastruktur yang biasa. Dan kami waktu kinerja 2024 juga lagi awal dan 2023 dia sudah menentukan untuk pengeluaran dahulu yang sifatnya kita berkait dengan perbaikan pasar.